Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita. Eh, Pada kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang BATMA dan resistance point ya. Jadi ini adalah istilah yang umum sekali di dunia negosiasi ya. Jadi kita wajib tahu banget, terutama tentang BATNA gitu ya. BATNA itu sebenarnya apa gitu. Apakah ada hubungannya dengan Batman? Em, yang jelas enggak ya. Jadi kita lanjutkan pertemuan kali ini dengan beberapa bekal yang sebenarnya udah kita dapat dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya yang membahas lebih umum tentang negosiasi. Apa itu negosiasi, kemudian objektifnya kayak gimana, kemudian teknik-tekniknya juga kayak gimana, dan juga kemarin juga udah kita bahas tentang persuasi. Nah, untuk kali ini kita akan bahas lebih teknis lagi ya, akan lebih masuk ke teknisnya. Ini nanti di sini juga akan ada hitung-hitungannya, cuman ini akan jadi hitung-hitungan yang sederhana aja karena itu memang poinnya nanti akan di situ. Karena ini di sini disebutnya ada resistance point ya. Karena memang di sana nanti kita akan ngitungin poinnya, kita akan ngomongin tentang poinnya. Tapi lebih dari itu, kita akan punya challenge juga untuk menentukan faktor-faktor apa sebenarnya yang penting yang harus kita pertimbangkan untuk menentukan batnanya ini dan resistance point yang baik gitu ya, yang sesuai gitu. Oke, seperti biasa jangan lupa untuk melakukan presensi di OCW, kemudian juga kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di WhatsApp group atau di komen di bawah, dan juga jangan lupa untuk selalu revise ya, untuk selalu belajar lagi, dan ditambah juga dari sumber-sumber lain yang relevan, terutama dari bukunya Lewicki ya, jadi dari textbook utama kita harus kalian baca gitu ya. Jadi yang ada hubungannya dengan Batna ini, yang mana aja nanti bisa kalian search sendiri. Oke, kita mulai dengan yang pertama yaitu adalah Batna ya. Batna ini sekali lagi seperti tadi saya sebut nggak ada hubungannya dengan Batman ya. Jadi atau mungkin dengan yang lain-lainnya, Batnya juga bukan bat kelelawar. Di sini Batna ini adalah kepanjangan. Kepanjangan dari apa? Kepanjangan dari Best Alternative to Negotiated Agreement ya. Jadi adalah ini sebenarnya alternatif terbaik atau pilihan terbaik dari em, negosiasi yang lagi kita lakuin gitu ya. Dari tawaran-tawaran atau kesepakatan-kesepakatan yang ada gitu ya, dari opsi-opsi yang ada itu uh, mana alternatif yang terbaik. Ketika kita ngomong tentang alternatif di sini, maka sebenarnya alternatif ini bukan yang paling baik, cuman alternatifnya berarti pilihan keduanya gitu ya. Pilihan keduanya setelah yang terbaik gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa ngejar yang pertama ini tadi, kita akan jatuh di yang kedua ini. Oke lah, kita akan dealing habis-habisan di yang terbaik tadi. Kemudian kalau misalnya kita fail pun, kita masih ada backupnya di yang nomor kedua tadi ya. Jadi seenggak-enggaknya kita akan dapat dealing sesuai dengan tawaran yang terbaik kedua tadi ya, alternatif tadi ya. Makanya itu di sini sebutnya dengan alternatif. Jadi jangan salah tangkap, di sini bukan dealing terbaik ya. Jadi bukan dealing terbaik. Walaupun di kasus tertentu nanti akan batna bisa jadi memang dealing terbaik juga yang jadi batna. Tapi nanti itu kita bahas di slide berikutnya ya. Itu lebih teknis lagi. Nah ini di sini juga dijelasin tentang um, pengertiannya ya. Tentang pengertiannya, definisinya adalah an option that can be pursued if the current negotiation fails gitu. Jadi ini ya jelas ya. Jadi opsi yang bisa diambil kalau negosiasi yang lagi kita lakuin sekarang itu nggak ketemu atau gagal gitu ya. Kalau misalnya gagal ya udah kita ke alternatif yang lain yang terbaik gitu ya. Jadi kita udah bisa tahu dari pilihan-pilihan ini itu mana yang terbaik dan mana yang nomor 2 dan nomor 3 dan seterusnya dengan cara nanti kita melakukan scoring ya. Nanti itu juga akan kita bahas lebih lanjut di bagian belakang. Uh, Batna ini sendiri di sini sebutin ini nggak cuman sebagai alternatif evaluatif gitu ya. Kita jadi ngevaluasi dari pilihan-pilihan yang udah ada, tapi lebih penting lagi sebenarnya adalah sebagai power tool ya, sebagai power tool. Jadi maksudnya kayak gimana power tool? Kalau misalnya kita udah ngerti nih, ngerti dari opsi-opsi yang kita punya gitu ya. Jadi misalnya let's say ada 5 opsi atau 10 opsi gitu ya. Dan di antara opsi itu ada opsi yang sebenarnya terbaik dan bisa kita kejar, ada juga opsi alternatif yang terbaiknya atau batnanya ini gitu ya. Jadi bumpernya lah ya, bumpernya atau backupnya. Kalau misalnya kita mentok-mentoknya nanti kita akan ketemu sama yang batna ini gitu ya.
harapannya adalah sebenarnya yang negosiasi yang sekarang lagi dilakuin itu sebenarnya bakal goal ya, bakal goal. Kalau misalnya nggak goal pun kita jatuhnya ke Batna. Nah, dengan tahu Batnanya ini nilainya berapa, kita bisa nge-push di negosiasi yang lagi berjalan ini ya, yang lagi berjalan bisa kita bisa push gitu ya. Jadi sebenarnya kayak negosiasi pada umumnya sih sebenarnya ini juga berlaku umum. Kalau misalnya di kita jual beli gitu ya, kita dengan seller tertentu gitu ya, kita mungkin akan bilang, kok harganya segitu sih, diturunin dong. Saya aja bisa dapat harga sekian di seller yang ini loh, kan kayak gitu kan. Jadi itu adalah batna gitu ya. Kalau itu emang real ya, kalau itu emang sebenarnya emang kita dapat harga segitu dari seller yang lain ya. Kadang kan ada yang bluffing kan ya, kadang cuma sekedar ngomong kayak gitu biar harga diturunin, padahal itu sebenarnya nggak real, nggak ada gitu ya. Malah jawabannya, kalau misalnya kita nggak real, biasanya jawabannya dari seller adalah, wah kalau bisa dapat harga segitu, saya aja yang pulak ke kamu gitu ya. Jadi jawaban mereka akan seperti itu. Kalau itu emang biasanya nggak masuk akal. Cuman kalau itu masuk akal dan emang real ada, itulah yang disebut batna gitu ya. Jadi kalau misalnya sama seller yang ini kita nggak tembus, nggak dapat, nggak dikasih harga segitu, ya udah kita ke seller yang tadi kita sebutin tadi gitu ya. Itu udah terbaik yang kita bisa dapat gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi kita jadi punya power untuk nawar gitu ya. Kita punya power untuk em, di poin mana kita nanti akan pengen transaksi ini deal gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi makanya Batna ini fungsinya dua ya. Jadi alternatif evaluative tool tadi dan yang kedua adalah power tool ya. Jadi untuk powernya kita, bargaining positionnya kita. Nah ini lebih lengkap lagi tentang kenapa sih kok penting punya Batna yang jelas gitu ya. Nilai Batnya itu harus jelas gitu. Kenapa harus jelas gitu ya? Kenapa itu penting gitu? Jadi yang pertama sebenarnya your Batna itu nunjukin ke kita sendiri bahwa sebenarnya kita bakal ngambil suatu deal atau kita mending enggak gitu, impas gitu ya. Ya udah nggak usah gitu ya. Atau seperti itu gitu ya. Jadi dengan mengetahui Batna yang clear, kita ngerti di batas mana sebenarnya kita melakukan tawar menawar gitu ya. Jadi kayak gitu sih. Kemudian dari sini nanti kita juga ngerti semakin better batna kita, semakin bagus batnanya, itu maka kemampuan berkinfusion kita kan bagus. Artinya kita meminta bisa lebih powerful ya. Kita ketika minta itu lebih powerful gitu karena ya kita lebih nothing tulus gitu. Kalau misalnya kita nggak deal pun kita masih dapat di batna tadi gitu ya. Kemudian having a clear batna helps protect you from accepting a deal kalau ini adalah dealing yang kita nggak pingin gitu ya. Jangan sampai memang ketika di dealing itu kita berujung pada dealing yang sebenarnya kita nggak pengen gitu ya. Nggak pengen, nggak mau dengan angka segitu, terlalu mahal, nggak visible dan lain sebagainya. Jangan sampai gitu ya. Karenanya kita harus ngerti ukurannya. Kira-kira kita berhenti di mana gitu ya. Kira-kira kalau kita tawar-menawar, kalau misalnya kita nggak dapat harga yang kita harapkan, itu kira-kira batasnya di mana gitu. Kalau misalnya udah batasnya di situ, ya udah kita keluar dari tawar-menawar itu gitu ya. Jadi poinnya di situ yang nomor 3. Yang nomor 4 nggak begitu berbeda sih sama yang nomor 3. Sebenarnya keep you from accepting an agreement that would make you worse off than you were before you started negotiating gitu ya. Jadi jangan sampai karena ada negosiasi, kita negosiasinya yang nggak terarah, kita nggak punya clear batna, nggak punya nilai batna yang jelas, jadinya kita malah dikalahin sama counterparts kita ya, jadi sama klien atau customer kita gitu kan. Mereka yang lebih mendominasi, mereka yang lebih powerful dan lain sebagainya. Jadi itu kenapa kita harus ngerti tentang batna yang jelas gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah knowing the counterparts batna gitu. Jadi selain ngertiin batnanya kita sendiri, kita juga sebisa mungkin nyari informasi tentang batnanya dari klien atau customer kita gitu ya. Kira-kira di mana mereka bakal berhenti bernegosiasi gitu ya. Jadi di angka berapa, di poin berapa kira-kira mereka udah nggak mau gitu ya. Jadi itu penting juga gitu ya. Jadi kita ketika nawar, ketika melakukan negosiasi, kita ngerti juga batasnya mereka ada di mana gitu ya.
Jadi kita nggak terlalu jauh dari batasnya mereka. Kalau misalnya mereka ada di batas, kita pengen misalnya kita sebagai customer gitu ya, kita pengen beli dari mereka di harga 50 gitu ya. Sedangkan mereka nawarinya di harga misalnya 70 gitu. Cuma 50 ini sebenarnya nggak masuk akal gitu ya. Penawaran kita nggak masuk akal. Ketika kita misalnya tahu batnanya mereka ada di 60, maka ya udah kita nawar di kisaran 60 aja gitu ya. Either itu 60 pas mungkin atau 60 kurang sedikit, itu masih masuk. Tapi kalau kejauhan dari 60, kemungkinan mereka juga akan leave the negotiation ya. Jadi udahlah nggak usah diterusin gitu ya. Kayaknya kalau kalau kamu mintanya 40, sorry, ya tadi 50 atau 40, 50 ya, 50 itu kejauhan dari harganya kita gitu ya. Sama tadi kalau misalnya di kehidupan sehari-hari orang bilang, em, ya udah saya kalau misalnya kamu bisa dapat harga segitu, saya kulak di kamu aja gitu ya. Jadi sama dengan kayak gitu sebenarnya. Kemudian ini tadi ya, yang udah saya sebutin, how far you can push those negotiators before they walk away. Jadi jangan sampai mereka lari dulu gitu ya, karena kita terlalu ngeyel dan nggak ngerti batasnya mereka dari mana gitu kan. Uh, Mungkin bagi mereka kita terlalu melampaui batas ya, nawar terlalu terlalu sadis gitu ya, atau dan lain sebagainya. Kemudian ini ya, di sini disebutkan kalau misalnya kita seller, the buyer's batna should determine the maximum price they would be willing to pay gitu ya. Kalau misalnya kita jadi seller, ya kita ngerti kira-kira customer ini bakal bayar maksimum mentok di angka berapa gitu. Kalau misalnya kita naikin lagi harganya, mereka bakal nggak mau, mereka bakal pergi gitu ya. Kita harus ngerti kira-kira itu ada di mana gitu. Kemudian yang berikutnya adalah if you are buying, it should determine the lowest price at which they will sell gitu ya. Jadi kira-kira penjual ini bakal ngelepas di harga berapa gitu ya. Mentoknya dia di harga berapa kira-kira. Nah itu yang kita harus cari tahu informasinya. Nah pertanyaan adalah sebenarnya gimana caranya tahu tentang informasi tentang batnanya counterparts ini ya. Jadi dari klien atau dari customer kita gitu ya. Jadi ada beberapa cara memang dan itu memang butuh pengalaman banget, butuh butuh experience, butuh apa ya, butuh latihan, sering latihan gitu ya. Salah satunya adalah kalau misalnya kita jadi buyer gitu ya. Kalau jadi buyer mungkin di market yang B2B, kita buat nyari harga baseline-nya dari seller itu dengan cara misalnya, salah satunya adalah dengan cara kita minta gambaran kalau misalnya kita mau pesen dengan harga, dengan jumlah yang sangat banyak misalnya, yang grosir gede banget gitu. Nah pada umumnya kan dengan harga grosir itu lebih murah harganya, lebih murah, apalagi kalau misalnya jumlahnya banyak banget gitu ya, jadinya jauh lebih murah gitu. Dengan ngetahuin seperti itu, kita harga per unitnya jadinya tahu gitu kan, oh harga per unitnya kira-kira sekian gitu ya. Kalau kita belinya dengan volume yang gede tadi. Jadi kita ngerti range dari harga HPP-nya mereka itu berapa, kemudian kira-kira mereka bakal ngasih harga di berapa gitu ya. Jadi ini bisa kita jadikan modal buat kalau misalnya kita beli dengan jumlah item yang nggak terlalu banyak gitu ya. Kita ngerti, jadi kalau misalnya kita beli banyak aja, kalau misalnya kita beli 10.000 pieces gitu ya, itu mungkin harganya per itemnya 100.000 gitu ya. Sedangkan mereka jual kalau misalnya cuman ngecer, mungkin beli 100 pieces gitu ya, itu mereka ngasih harga 200.000. Jadi yang kita ngerti kan sebenarnya mereka sebenarnya bisa untuk ngasih harga di bawah 200.000 yang jelas gitu ya, yang mendekat ke 100.000 itu tadi. Cuman hitung-hitungannya sebenarnya secara garis besar seperti itu ya, cuman memang ada faktor-faktor lain nanti yang tetap diperhitungkan gitu ya, termasuk tadi secara volume tadi itu berpengaruh juga memang terhadap apa namanya, terhadap harga secara keseluruhan ya, karena memang ada beberapa cost-cost yang sifatnya nggak uh, nggak nggak variabel ya, yang sifatnya fix emang. Jadi ketika dibagi dengan jumlah barang yang lebih banyak, memang jadinya lebih murah. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan istilah yang kedua, itu adalah resistance point ya. Resistance point ini adalah poin, ini ya, resistance point is the worst agreement you are willing to accept before ending negotiations gitu. Jadi ini adalah kemungkinan terburuknya kayak gimana gitu ya. Kemungkinan terburuk, kalau misalnya kemungkinan terburuk terjadi, kita lepas dari negosiasi gitu ya, kita keluar aja dari negosiasi ini, udah kayaknya udah nggak ketemu gitu ya. Jadi
Ini hubungannya apa sih dengan BATNA tadi itu? Kalau BATNA itu kan kita ngerti alternatifnya. Dengan alternatifnya kemudian dari alternatif itu akhirnya kita bisa nentuin kira-kira oke, kalau misalnya saya punya alternatif nih. Kalau misalnya saya beli, ini contoh general aja ya. Kalau misalnya saya beli di supplier B gitu ya, saya dapat harga misalnya 90.000 gitu. Kemudian saya lagi negosiasi sama seller yang lain, mereka bisa ngasih berapa. Nah, kalau misalnya dari seller yang tadi saya udah biasa beli, saya dapat 90.000, otomatis saya nawar di sini harga lebih murah dong di negosiasi yang saya ini. Nggak mungkin saya di sini nawar dengan harga yang lebih tinggi gitu kan untuk barang yang sama persis gitu ya. Jadinya kita bakal ngeset resistance point kita. Oke, kalau misalnya seller ini bisa ngasih kita harga 87.000 deh gitu atau 85.000, kita ambil di seller ini. Kita nggak akan lanjut yang di seller kita biasanya gitu ya. Oke ya, jadi saya kira clear untuk resistance point dan hubungannya dengan BATNA ya. Jadi kalau misalnya kita baca deh di sini, it is the point at which you decide to walk away from the table for good gitu ya. Jadi artinya ketika ada di poin ini kita udah memutuskan, kita ada di ambang keputusan kita bakal lanjut atau kita bakal ninggalin for good gitu ya selamanya gitu. Maksudnya udah kita nggak akan uh, negotiate lagi, nggak akan discuss lagi di agreement yang ini gitu ya. Jadi kayak gitu. Kemudian ini di sini ada tulisannya and then resort to your BATNA gitu ya. Jadi kita akhirnya bertolak ke BATNA gitu ya. Kita punya alternatif, kita punya pilihan lain tadi yang kita sebut BATNA tadi. Itu makanya BATNA ini penting posisinya gitu ya. Kita ngerti di situ bahwa kita ada pilihan, kita ada bumper, ada backup yang udah siap gitu ya, bahwa akan terima kita ketika kita jatuh gitu kan. Jadi yang akan kita pilih ketika kita nggak bisa deal dengan deal yang lebih baik di tempat lain gitu. Itu kita sebut BATNA. Jadi jelas ya hubungannya ya, resistance point dengan BATNA tadi itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita kita pahamin juga tentang resistance points gitu ya. Jadi yang pertama adalah you should choose your resistance point based primarily on how good your BATNA is gitu. Jadi kita harus ngerti dulu makanya seberapa bagus BATNA-nya kita, seberapa tinggi atau rendah BATNA yang kita punya gitu ya. Sehingga nanti kita bisa clear juga untuk nentuin resistance point-nya. Kalau misalnya BATNA-nya nggak jelas, resistance point kita nggak akan jelas juga gitu ya. Kayaknya tawaran dari yang kemarin itu misalnya di angka berapa ya? Kayaknya di angka sekian deh gitu ya. Kira-kira maulah dia kalau misalnya angka sekian gitu ya. Ya udah kita nawar yang lebih tinggi di sini. Ternyata di sini kita nggak dapat harga yang lebih tinggi, kita beralih ke pilihan yang kita anggap sebagai BATNA tadi, ternyata BATNA-nya nggak real ya, nggak sesuai apa yang kita expect juga gitu. Ternyata deal-nya lebih buruk juga gitu. Jadi kita nggak dapat apa-apa justru. Di yang current dealing kita juga fail, kemudian di dealing yang kita anggap sebagai BATNA tadi juga kita nggak dapat gitu. Makanya kita jadinya nggak dapat dua-duanya gitu ya. Jadi dapat opsi yang lebih jelek. Makanya nggak boleh di sini BATNA itu masih blur itu nggak boleh ya. Kalau nggak jelas, kalau masih belum jelas itu nggak boleh. Kemudian ini the more precise your resistance point, the better. Saya kira bisa ditangkap ya langsung. Kemudian don't forget to factor into your resistance point the switching cost and the risk of the unknown gitu ya. Nah ini hubungannya kalau misalnya dengan seperti tadi yang saya contohkan, kalau misalnya kita udah dealing dengan supplier atau mungkin customer yang sudah biasa dengan kita ya, sudah bertransaksi dengan kita udah biasa, jadi udah mereka adalah pelanggan tetap kita atau mungkin supplier tetap kita gitu ya, yang udah kita biasa beli ya di mereka gitu. Atau mungkin kalau di sini konteksnya lebih ke supplier gitu ya. Jadi contohnya kalau misalnya dengan supplier ini kita udah nyaman, secara komunikasi udah baik gitu ya, udah enak banget, cuman harganya mungkin dia bukan harga terbaik gitu. Ada kompetitor yang bisa ngasih harga terbaik gitu ya, ngasih harga lebih baik, sorry. Jadi ngasih harga yang lebih murah, kemudian dengan fitur-fitur lain mungkin yang lebih oke gitu ya. Nah, kita harus pertimbangkan juga bahwa yang pertama di situ ada switching cost gitu ya. Ada atau enggak itu kita pertimbangkan gitu. Karena kalau ada itu seberapa gede gitu ya. Apakah misalnya kalau kita ngomong tentang switching cost, kira-kira contoh yang paling paling gampang tuh kalau misalnya kita pakai software ya, pakai software dari
jasa tertentu gitu, dari perusahaan tertentu gitu. Biasanya mereka juga sekalian menyiapkan untuk hardware-nya juga gitu ya. Jadi hardware yang udah disiapin yang emang spesifikasinya cocok sesuai dengan software yang kita gunakan gitu ya. Nah kalau misalnya kita pindah software, ganti software yang mungkin software ini masih kurang fiturnya segala macam masih kurang, kita akhirnya pindah ke provider lain, maka harganya itu nggak cuman harga langganan softwarenya aja, tapi juga harga dari switching cost-nya. Jadi kayak salah satunya adalah kayak tadi, kita harus beli hardware baru gitu ya, yang sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan oleh software yang baru ini. Kemudian segala macam, kita butuh training, pelatihan orang-orang kita, yang itu nggak cuman kita ngomongin tentang uang, bahwa di situ ada biaya training, tapi juga di situ ada waktu yang bakal kebuang gitu ya. Waktu yang bakal kita butuhkan untuk switch ke ekosistem yang baru gitu kan. Jadi itu harus dipertimbangkan dengan baik gitu ya. Dan juga risk of the unknown gitu ya. Jadi kita harus ngerti banget kalau misalnya kita memilih opsi lain yang mungkin supplier lain di sini di luar selain supplier yang udah biasa kita transaksi dengan mereka gitu ya. Jadi kita harus gali informasi banget kira-kira gimana, kira-kira track recordnya dia seperti apa, kira-kira hubungannya dia dengan klien yang sudah ada itu kayak gimana gitu ya, servisnya dia seberapa baik kalau dibandingkan dengan current suppliers gitu ya. Jadi itu harus dipertimbangkan dengan baik. Jangan sampai kita tadi itu, jadi oke, kita switching cost sudah diperhitungkan segala macam, kayaknya masih masuk deh kalau misalnya kita pindah ke supplier yang lain, harganya masih masuk gitu ya. Ternyata banyak resiko-resiko lain yang kita nggak ngerti gitu ya. Resiko mungkin yang nggak langsung berhubungan dengan keuangan gitu ya. Mungkin secara SDM ternyata dukungan dari supplier yang kita pilih kedua yang lebih murah dan lain sebagainya tadi itu atau lebih lengkap, itu ternyata buruk SDM-nya mereka, komunikasi mereka dengan kita buruk gitu ya. Jadinya kita juga ketika ada problem mereka nggak bisa solve dengan cepat, dengan baik gitu. Nah itu harus diperhitungkan gitu ya. Kemudian yang keempat adalah the response point is meant to encompass all the issues at the same time gitu ya. Artinya apa di sini? Artinya kita harus memperhitungkan banyak faktor ya, banyak faktor itu secara satu kesatuan gitu ya. Jangan kita cuma melihat dari satu sisi doang gitu. Contohnya misalnya kalau kita melihat hanya dari harganya saja gitu ya, dari harganya, oke harganya murah gitu ya, pengirimannya cepat, udah selesai gitu ya. Padahal di situ masih banyak kemungkinan faktor-faktor lain yang penting buat kita, yang seharusnya penting buat kita, yang mungkin belum kita pertimbangkan. Jadi pertimbangkan dengan baik faktor apa aja yang penting buat kita. Nggak cuma di harga aja, tapi juga banyak faktor-faktor yang lain. Faktor-faktor ini varied ya, jadi tergantung dari jenis dealingnya seperti apa, jenis industrinya seperti apa. Faktornya bisa jadi ada beberapa aja, tapi juga bisa jadi akan sangat kompleks. Nah, faktor-faktor ini yang akan mempengaruhi nanti hitung-hitungan kita gitu ya. Jadi semakin banyak faktornya, semakin banyak yang dipertimbangkan, maka hitung-hitungannya juga akan semakin ribet ya, semakin rumit ya, karena memang faktanya lebih banyak, kita harus ngerti ya, apa namanya, weighted average-nya berapa dan segala macam gitu ya. Cuman nanti untuk contoh yang kita pakai adalah contoh yang simple aja. Jadi biar kalian ngerti konsepnya dulu aja gimana cara hitungnya, apa yang harus dihitung gitu ya. Nanti kalau misalnya yang kompleks kita lakukan di praktikum gitu ya, di latihan yang simulasi. Oke, jadi untuk resistance point di klien dan di supplier pun juga kita juga kudu ngerti ya. Jadi kira-kira tadi itu mentoknya mereka itu di mana gitu ya. Sama kayak misalnya kita tahu batnanya tadi itu, batnanya mereka apa, mereka kira-kira punya pilihan nggak gitu ya. Punya pilihan lain nggak dalam diskusi ini gitu ya. Kalau misalnya kita sebagai penjual, kira-kira di kompetitor itu kayak gimana? Kira-kira ada kompetitor yang bisa ngasih mereka harga berapa itu harus kita perhitungkan gitu ya. Termasuk juga resistance point-nya gitu ya. Jadi resistance point itu adalah titik di mana mereka bakal ninggalin kita gitu ya, bakal keluar dari negosiasi yang lagi kita jalanin gitu. Dan itu penting banget buat kita pahamin ya. Caranya sama dengan tadi ya, dengan Batma ya. Saya kira ini yang satu kesatuan. Jadi cara untuk menggali informasi dari mereka melalui probing ya, probing yang halus-halusan, ngomong halus, atau mungkin tadi seperti kita buat aja dummy request gitu ya. Jadi kita kayak misalnya minta penawaran dengan quantity tertentu yang mungkin jumlahnya banyak banget untuk ngerti harga
yang lebih murah, harga yang lebih base price daripada harga yang mereka udah publish ke kita dengan quantity yang lebih sedikit. Nah, ini juga the information and confidence ini ya, ini manfaatnya dari mengetahui resistance points-nya mereka gitu ya. Yang pertama adalah the information and confidence to counter a low ball tactic gitu ya. Low ball tactic itu kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya kita jadi penjual, ada pembeli yang udah nawar langsung setengah harga gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan low ball tactic gitu ya. Jadi kita bermain langsung di angka-angka yang kecil gitu ya. Jadi dengan kita mengetahui berapa resisten poinnya mereka, kita ngerti sebenarnya kita bermainnya nanti bakal di angka berapa gitu ya. Jangan terlalu rendah juga kalau memang itu nggak efektif, justru ngebuat orang lain pergi dari kita gitu ya. Yang kedua, ada yang disebut di sini istilahnya fair perceived deal ya. Jadi banyak negotiator itu ya, dan juga researcher itu menganggap bahwa deal yang fair itu adalah deal yang berada di antara atau berada di tengah-tengah dari kedua resistance points gitu ya. Jadi resistance points di penjual seberapa, resistance point di pembeli seberapa. Itu yang dimaksud dengan fair perceived deal ya. Jadi itu deal yang dianggap fair gitu ya. Jadi sama-sama nggak rugi gitu ya. Jadi sama-sama nggak rugi. Aku berharap sebagai pembeli, misalnya contohnya, sebagai pembeli aku berharap dapat harga 40 gitu, tapi ternyata itu nggak masuk akal harga segitu. Dan misalnya penjual juga berharap dia bakal bisa ngejual dengan harga 60 gitu ya, harapannya dia ya. Jadi resistance points-nya dia di situ gitu. Nah, deal yang dianggap fair di sini biasanya adalah yang di range ya sekitar di range 50-an berarti ya. Jadi mungkin 50 tambah kurang sedikit-sedikit gitu. Itu yang dimaksud fair perceived deal di sini. Makanya buat kita penting untuk ngetahuin resistance point-nya dari klien atau dari customer kita. Jadi kita ngerti dari negosiasi yang kita lakuin kira-kira bakal ada di angka berapa sih kira-kira nanti deal itu bakal terjadi gitu ya. Jadi kita nggak bermain terlalu jauh dari range itu gitu kan. Cuman ngabisin waktu doang gitu. Ini akan berbeda ya konteksnya kalau misalnya kalian belanja secara tradisional gitu, kalian di pasar yang tradisional, kalau misalnya di Jakarta dan yang Taman Puring, kalau di Surabaya namanya mungkin Pasar Maling lah apa mungkin namanya ya saya kurang tahu. Di Solo juga kurang tahu saya. Nah di situ mungkin dealing itu emang biasanya ya udah kalau nawar setengah harga aja langsung atau nawar 75% gitu ya. Karena emang biasanya yang nawarin juga itu ngaco juga sih ngasih harganya terlalu tinggi juga gitu ya. Itu di luar konteks kita yang ini ya. Jadi itu sifatnya lebih informal soalnya. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke yang namanya scoring system gitu ya. Scoring system ini tadi yang kita udah sebut eh, kita akan menentukan poinnya berapa gitu ya. Kita akan menentukan poinnya berapa dari dealing yang lagi kita negosiasikan gitu ya. Jadi poinnya berapa dan faktor-faktor apa aja yang kita perhitungkan untuk mendapatkan poinnya tadi itu. Jadi angka tertentu itu nanti akan kita generate ya dari kita sendiri sebenarnya yang hitung-hitung gitu kan. Kita sendiri yang hitung, tapi sebenarnya yang paling penting adalah faktor apa aja yang kita hitung gitu. Jadi mana yang lebih penting daripada faktor yang lain gitu kan. Oke, kita lanjutkan di poin yang pertama ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah list all issues of importance for the negotiation ya. Jadi ini di sini penting banget di bagian pertama ini karena kita harus jeli banget faktor-faktor apa aja yang penting untuk kita perhitungkan gitu ya. Jadi kalau di sini contoh ya, hanya contoh, mungkin masih banyak di luar ini. Di sini ada price, delivery schedules, duration of contract, product or service upgrades dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mungkin misalnya seperti harga, kemudian delivery, kemudian layanan purna jualnya kayak gimana dan segala macam itu bakal jadi pertimbangan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah rank order all issues according to their value to you gitu ya. Jadi yang di sini garis bawah juga adalah to you. Gitu bisa jadi setiap orang atau setiap perusahaan punya prioritas yang berbeda terhadap tadi isu-isu yang penting tadi itu ya. Jadi mungkin akan di konteks tertentu kita butuh barang tertentu itu harga mahal sedikit nggak apa-apa, cuma yang penting kita cepat dapatnya gitu. Jadi delivery-nya cepat, barangnya atau mungkin kalau misalnya kita made
by order gitu ya, masih custom, barang-barang custom, nggak apa-apa mahal sedikit, yang penting cepat dan bagus gitu misalnya. Bisa jadi itu tadi, harga bukan prioritas yang paling utama jadinya. Prioritas yang paling utama adalah waktu gitu ya. Jadi tergantung dari dealingnya seperti apa, konteksnya juga pada waktu dealing itu terjadi kayak gimana juga. Jadi nggak ada satu ukuran yang berlaku untuk semuanya ya. Jadi dealing, setiap kali melakukan dealing kita harus melakukan harus membuat scoring system yang sendiri-sendiri pula gitu ya. Jadi nggak bisa langsung pakai yang kemarin dengan importance level yang sama, itu nggak bisa. Karena kemungkinan akan berbeda memang nilai importance-nya. Nah, makanya di sini juga kita milih dari beberapa isu tadi yang kita anggap penting, yang di nomor 1 tadi, mana sih yang paling penting? Yang paling penting nomor 1 itu siapa? Paling penting nomor 2 itu apa? Faktor apa? Nomor 3 apa? Dan selanjutnya. Kalau banyak faktornya berarti kita harus rank semuanya. Misalnya ada 10 faktor, ya kita pertimbangkan semuanya 10-10-nya itu. Sorry. Kemudian yang berikutnya adalah assign points to the issues ya. Jadi kita ngasih angka kepada isu tadi itu. Jadi berdasarkan rankingnya tadi itu ya, berdasarkan yang nomor 2 tadi itu. Jadi secara umum sebenarnya nanti adalah total, secara total itu nilainya adalah 100 gitu ya. Kenapa 100? Sebenarnya biar gampang aja sih, sebenarnya terserah, walaupun nggak 100 pun kita mau pakai skala 1 sampai 1000 atau mungkin skala 1 sampai 10 juga bisa gitu ya. Cuman yang paling umum memang 1 sampai 100 gitu ya. Biar gampang aja. Jadi nanti kita tentuin juga poin-poinnya berdasarkan tadi isu-isu yang udah kita kumpulkan, berdasarkan rankingnya itu kita taruh masing-masing ada, kita kasih angka berapa gitu. Yang penting kalau di total 100. Gimana kalau misalnya totalnya lebih dari 100 gitu ya, atau kurang dari 100? Makanya kita bisa pakai yang namanya pembobotan ya. Pembobotan kita bagi masing-masing bobotnya berapa persen gitu ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya weighted average gitu ya. Jadi apa ya bahasa Indonesia, pembobotan sih. Oke, jadi kayak gitu yang nomor 3. Jadi kita assign points-nya berapanya. Tiap poinnya berapa gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya ke yang nomor 4. List the range of possible settlements for each issue gitu ya. Jadi kita tentukan di sini the range of possible settlements itu maksudnya kayak gini. Jadi kalau kita misalnya nentuin waktu ya, waktu atau mungkin apa ya? Ya waktu aja yang paling gampang gitu. Jadi waktu delivery barang itu misalnya atau mungkin inilah waktu pembuatan barang. Kalau misalnya tadi contohnya kita pesan barang yang made by order gitu ya. Jadi kita pesan barang baru dibuatin sama suppliernya, kemudian baru dikirim ke kita gitu kan ya. Nah, total waktu yang dibutuhkan untuk proses itu dari buat sampai barang itu dikirim itu bisa kita jadikan tadi itu ya pertimbangan yang penting buat kita. Dalam konteks tertentu mungkin kita emang pesannya alat produksi, mungkin mesin ya, kita pesan mesin dan kita butuh banget mesin itu karena mesin yang kita punya sekarang rusak gitu ya. Kita butuh mesin yang baru, yang custom untuk menggantikan mesin kita yang rusak gitu. Kita butuhnya cepat karena kalau nggak cepat produksi kita keganggu gitu ya. Jadinya dengan kayak gitu, maka waktu penyelesaian itu bisa jadi prioritas buat kita gitu ya. Waktu dari supplier untuk ngerjain itu semua sampai selesai dengan baik, kemudian sampai ngirim ke kita, itu bakal penting banget buat kita. Mungkin pentingnya ngelebihi harganya gitu, nggak apa-apa. Lebih mahal nggak apa-apa. Kalau menurut hitung-hitungan lebih mahal berapa persen nggak apa-apa, cuman nanti bakal bisa dipakai buat produksi segera gitu ya. Jadi nggak nunda-nunda terlalu lama. Jadi kayak gitu. Jadi itu adalah waktu. Nah, waktu ini tadi yang nomor 4 ini maksudnya di sini adalah list the range, itu range-nya berapa waktu yang kira-kira dibutuhin gitu ya. Jadi mungkin ada yang ketika kita ngomongin waktu, ada yang mungkin mesin itu ada yang nyelesain 1 minggu pada umumnya gitu ya. Ini berdasarkan norm ya, berdasarkan kebiasaan di dunia bisnis itu kayak gimana gitu. Jadi kita jangan buat skala yang nggak umum juga gitu ya. Jadi kalau mesin mungkin biasanya karena mesin nggak terlalu advance juga, bisa terus karena ada yang bisa nyelesain 1 minggu, ada 2 minggu, ada 3 minggu, mungkin kayak gitu ya level-levelnya ya. Jadi kalau misalnya bisa nyelesain 1 minggu berarti dapat skor lebih bagus. Begitu juga kalau misalnya lebih lama berarti skornya lebih jelek gitu ya. Jangan buat apa namanya range-nya ini yang nggak masuk akal ya. Jadi range-nya misalnya range yang pertama adalah 0 sampai 1 tahun gitu ya. Semuanya pasti
tergantung mesinnya tadi ya. Kalau mesinnya emang mesin sederhana ya pasti nggak ada yang sampai 1 tahun dong. Semuanya bakal skornya sama semua dong nanti jadinya. Jadi kita buat serealistis mungkin. Kemudian nomor 5 adalah assign points to the possible outcomes that you identified for each issue. Jadi tadi yang nomor 4 ini kan udah kita breakdown ya. Di dalamnya itu ada berapa aja. Jadi kalau misalnya dia bisa nyelesain waktunya dalam 1 minggu, maka kita kasih poin dari poin maksimal di tadi ya, di kategori itu. Misalnya tadi waktu penyelesaian itu kategorinya di situ, itu poin maksimalnya adalah 40 contohnya. Maka kalau misalnya bisa nyelesain 1 minggu, ya kita langsung kasih dia poin terbaik 40 gitu ya. Atau kita buat a weighted average juga bisa kalau kita mau modifikasi. Cuman yang ini lebih gampang sih. Lebih sederhana buat dipahami ya. Kalau kalian mau ngitung pakai weighted average, sebenarnya kalau bagi saya itu cenderung lebih bagus, cuman emang sedikit lebih ribet gitu. Kemudian yang terakhir adalah double check your scoring system. Jadi dicek lagi ya, dicek lagi apa aja sih kira-kira yang faktor-faktor yang belum masuk, apakah juga udah sesuai hitungannya, totalnya dan segala macam gitu ya. Jadi itu dipastiin dulu sebelum nanti kita masukkan angka-angka yang kita dapat dari penawaran atau dari negosiasi secara langsung. Jadi kira-kira itu aja untuk pembuatan scoring sistemnya. Ini gampang sih ya. Dan di sini kita langsung contohnya aja. Scoring system ya, jadi ini kita langsung di salah satu contoh case. Case ini adalah tentang ini ya, kita dapat penawaran dari supplier kita yang mereka itu adalah importir dari produk medical test kit gitu ya. Medical test kit, let's say ini kayak misalnya rapid test dan swab dan segala macam gitu lah ya. Nah, ini ada namanya perusahaan MCI ya. MCI ini adalah perusahaan kecil sebenarnya, tapi dia distributor kecil gitu ya. Artinya omsetnya nggak tinggi-tinggi amat, makanya dia masih disebut kecil. Kalau di standar UMKM di Indonesia itu ya berarti nggak sampai di kisaran 5 miliar omset per tahunnya. Dia itu adalah medical supply distributor ya di East Java gitu, di Jawa Timur. Berarti ini adalah perusahaan B2B atau B2G, business to business atau business to government. Kemudian dia ternyata dapat pesanan dari pemerintah gitu ya. Ini nggak tahu dari pemerintah mana, di pemerintah Solo misalnya atau pemerintah Madiun gitu ya untuk medical test kit gitu kan. Jadi mereka butuh tes, misalnya alat tes untuk tadi rapid test gitu ya, yang barangnya itu diproduksi di US gitu ya, di Amerika. Kemudian karena sebenarnya di MCI ini nggak punya izin ya, nggak punya izin untuk impor, kemudian juga dia nggak punya akses ke supplier yang ada di Amerika sana, gimana cara ngimpor dan segala macam dia masih belum tahu. Kemudian dia akhirnya nyari dari supplier lokal yang ada di Indonesia yang mereka itu importir gitu ya. Jadi secara garis besar sebenarnya MCI ini minta diimporkan gitu ya, minta dibantu diimporkan dengan nanti emang belinya dari importer yang lokal ini. Nah dari situ dari searching kemudian dapat beberapa provider, kemudian dia MCI ini request for quotation ya, jadi minta penawaran dari beberapa perusahaan yang tadi dia temuin gitu ya. Nah kemudian ada tiga perusahaan yang akhirnya jawab ya, akhirnya ngasih penawaran ke MCI gitu. Nah di sini langsung kita masukkan ke ini ya tadi ya, jadi scoring system ya, kita buat scoring systemnya langsung dari kasus ini gitu. Itu ada di page berikutnya. Scoring system yang kita buat seperti ini ya, ini hanya contoh dan ini contohnya sederhana banget. Jadi harusnya kalau di real bisnis nggak akan sesederhana ini sih, pasti nggak akan sesederhana ini gitu ya. Pasti masih banyak pertimbangan lain atau mungkin range-nya itu lebih kompleks. Kalau ini kan range-nya karena ini agak ngarang sih ya, ini bukan dari real bisnis. Jadi kita buat yang sederhana aja biar yang penting adalah paham konsepnya ya. Jadi di sini ada tiga kategori ya. Jadi ada price, ada kemudahan pembayaran, dan kemudian ada delivery time. Itu yang dianggap penting oleh MCI gitu ya. Jadi ada 3 poin yang penting ini. Kemungkinan ada poin lain yang sebenarnya miss di sini ya. Cuman itu nggak akan kita bahas dulu karena kita sebenarnya cuman biar paham konsepnya. Jadi di sini MCI memilih ada 3 komponen ya, 3 kategori
di mana yang itu issues ini dianggap penting oleh MCI gitu ya. Jadi mulai yang pertama adalah price, yang kedua ease of payment, dan yang ketiga delivery time gitu ya. Nah, masing-masing ada skornya langsung ya, di sini langsung dikasih skornya. Karena di sini nggak buru-buru, otomatis juga sebenarnya harga yang paling dikejar sama MCI itu ya. Harganya dia pengen dapat di harga 6 sampai 7, which is sebenarnya itu harga yang masih masuk akal gitu ya. Emang harus masuk akal ya kalau kita buat yang skor yang kayak gini. Jadi $6 sampai $7 harganya. Itu terbaik kalau misalnya ada supplier yang ngasih harga segitu, dia langsung dikasih poin 50 gitu ya. Kemudian kalau misalnya harganya 7 sampai 8, dia bakal dapat poin di bawah itu 25, dan paling bawah adalah 8 sampai 8,5. Itu ada di 0 gitu ya. Jadi yang paling jelek, yang paling bawah itu skornya 0 gitu ya. Sama kayak ease of payment ini. Jadi kalau misalnya ada yang full paymentnya 1 minggu dari delivery ordernya, berarti lebih leluasa buat kita ya untuk nggak segera bayar gitu kan. Itu dapat skor 30. Kemudian kalau cuma 3 hari aja waktunya buat bayar adalah 20. Kemudian kalau misalnya di hari yang sama atau 1 hari setelahnya aja, setelah delivery order, itu kita langsung harus udah ngelunasin, itu dapat skornya 0 gitu ya. Dan yang terakhir adalah delivery time. Di sini ada range-nya ada 3 weeks, 4 weeks, sama 5 weeks. Poinnya berurutan dari 20, 10, dan 0 gitu ya. Nah, kalau misalnya semuanya itu bisa dapat nilai maksimal, maka totalnya adalah 100 gitu ya. Jadi emang 100 ini skala yang gampang, buat gampang aja kita untuk ngerti bahwa nanti kalau misalnya nilainya sekian, itu berarti berapa persen gitu kan ya, dari dealing sempurna yang kita harapkan. Kemudian di sini langsung ada datanya ya di sini ya. Ini contoh juga. Jadi supplier A itu bisa ngasih harganya di 7 sampai 8. Secara otomatis kita dapat kasih poin dia 25 gitu ya. Kemudian pembayaran dia gampang banget, lunak banget. Kita kasih skornya 30, dan delivery time itu dia juga bisa cepat banget. Di 3 minggu aja kita kasih skor 20. Makanya totalnya ada 75. Kemudian supplier B ada ngasih harga 50, ngasih harga yang paling bagus sebenarnya $6 sampai $7 tadi, dapat poinnya 50 makanya. Kemudian pembayarannya nggak mudah-mudah amat di 3 hari ya, itu jadi poinnya 20. Kemudian delivery time-nya juga nggak bagus-bagus amat, sedengan aja, poinnya 10. Cuman in total poinnya 80 ya, jadi poin yang terbaik di antara yang lain gitu ya. Karena memang ada nilai yang sangat besar ya di bagian price tadi, yang nilainya 50 sendiri gitu kan. Langsung ambil jarak dengan yang supplier A tadi, udah 25 poin, udah berbeda gitu ya. Jadi di situ ada gap yang emang lumayan sih. Mengapa gapnya jadinya setinggi itu? Karena memang kita harapannya mendapatkan barang yang paling murah gitu ya. Itu yang jadi target kita. Pertimbangan itu jadi pertimbangan yang lebih utama dari pertimbangan yang lain. Kemudian di supplier C itu ini hampir sama ya dengan yang tadi, yang di A. Jadi harganya bisa ngasihnya 7 sampai 8. Otomatis skornya 25. Kemudian paymentnya juga kayak supplier B. Di 3 hari itu dapat skor 20. Kemudian yang delivery time sama juga kayak yang supplier B, dapat skornya 20 gitu. Jadi poinnya kalau total 65 gitu ya. Nah, dari sini adalah sebenarnya yang bisa kita langsung nangkep ya. Ini asumsinya adalah yang pertama, semuanya ini adalah supplier baru. Jadi semuanya ini ada supplier baru, nggak ada supplier yang kita udah langganan sama mereka sebelumnya ya. Nah, tadi kan saya udah nyampein ketika di case-nya tadi di sebelumnya, bahwa kita masih nyari-nyari suppliernya siapa aja gitu ya. Semuanya masih nyari, dan semuanya masih supplier baru dengan kita. Kita belum kenal ke masing-masing supplier ini gitu ya. Yang pertama yang kayak gitu. Yang kedua, asumsinya adalah ya cuma ada 3 ini gitu ya yang masukin ya, nggak ada supplier yang lain gitu. Jadi pertimbangan kita ya kita pakai kacamata kuda di 3 supplier ini aja gitu. Nah, kalau dari 3 supplier ini, mana sih supplier yang langsung kita take out gitu ya? Mana yang udah nggak kita perlu perhitungkan dulu? Jelas ya, dari skor itu adalah supplier C gitu ya. Jadi itu yang kita take out. Tinggal di sini adalah supplier A sama supplier B gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah sekarang, sebenarnya supplier mana sih yang kita sebut dengan BATNA gitu ya?
ini bakal bisa berbeda ya, bakal bisa berbeda di mungkin pemahaman dari tiap tiap orang atau tiap bisnismen mungkin juga akan berbeda ya. Nah, kalau dari poin ini itu sebenarnya yang lebih mudah dan memang lebih pas, lebih sesuai dianggap sebagai batnanya itu justru adalah yang supplier B yang nilainya 80 gitu ya. Kenapa itu jadi batnanya? Kenapa bukan bukan supplier A? Bukannya batna itu tadi alternatif gitu ya. Jadi bukan yang terbaik gitu kan. Jadi kita alternatifnya aja kalau misalnya yang terbaik ini kita nggak bisa dealing ya udah kita yang ke supplier A. Nah, tadi sudah saya sebutin bahwa di sini asumsi kita adalah semuanya ini adalah supplier baru gitu ya. Semuanya ini ada supplier baru. Kita nggak ada supplier yang lebih kenal sebelumnya atau lebih punya punya hubungan yang baik sebelumnya dengan salah satu supplier yang ada di sini. Let's say sekarang kita cuma ngomong A sama B ya, yang C udah kita nggak perhatiin. Gitu. Jadi di antara A sama B kita sama-sama nggak ngerti, sama-sama nggak kenal gitu ya. Tapi di penawarannya mereka, mereka udah bisa ngasih, yang supplier B itu udah bisa ngasih harganya udah terbaik loh dibandingkan dengan yang A gitu kan. Padahal di poin-poin yang lain, supplier B itu nggak sebagus yang A gitu ya. Jadinya yang sebenarnya pengen kita force adalah kalau misalnya supplier A itu udah nawarin dengan harga 7 sampai 8, kira-kira dia bisa nggak ya harganya itu dikurangi dikit jadi misalnya 6,7 atau 6,5 dolar gitu ya. Kira-kira bisa nggak ya? Karena kalau bisa poinnya dia kan jadi 50 gitu kan. Poinnya dia jadi 50, otomatis poinnya dari supplier A tadi poin tertinggi ya 100 gitu kan. Karena di sini supplier A itu cuman nggak begitu bagus, justru cuma di harga gitu. Sedangkan di ease of payment dan delivery time dia udah terbaik gitu. Makanya sebenarnya yang kita kejar billingnya adalah di supplier A gitu. Yang B udah kita anggap aman. Udahlah kalau misalnya kita kita nggak dapat yang lebih baik dari B ya udah B itu udah bagus gitu ya. Jadi harga itu udah masuk banget. Kemudian ease of payment dan delivery time juga bukan yang buruk gitu ya. Itu udah menengah ya. Kalaupun kita dealing pakai yang B itu nggak masalah. Kita udah untung. Kita udah aman gitu ya, secure. Nah, makanya yang A ini ada potensi untuk harganya ditarik gitu ya, untuk harganya di push ke 6, sekian atau 6 gitu ya. Nah, makanya yang kita jadikan batna adalah B-nya gitu ya. Jadinya kita ngerti standar kita oke. Sebenarnya harga 6 sekian itu mungkin gitu ya. Karena kita ngerti bahwa supplier B lo ngasih harga segitu gitu kan. Itu jadi power buat kita bahwa ya tadi harga itu mungkin harga di 6, sekian itu mungkin. Jadi ketika kita nawar kita pede ya. Itu mungkin harga segitu itu. Jadi kita ngerti bahwa itu bukan bargaining yang nggak masuk akal. Jadinya di supplier A lah kita bermainnya ya. Jadi kita lebih lebih nge-push supplier A gimana caranya harganya itu lebih murah dibandingkan kita ngejar-ngejar yang supplier B hanya untuk tadi ya delivery time dan segala macam gitu kan. Itu mungkin bisa tetap bisa dilakukan. Cuman yang di sini yang jadi poin adalah supplier A gitu kan. Mengingat sebenarnya di price itu range-nya itu nggak terlalu jauh terpautnya antara antara yang pertama, range yang pertama sama range yang kedua gitu ya. Cuman sekali lagi kita sebenarnya ngomong volume kan, dengan volume yang besar pasti selisihnya juga gede juga gitu. Oke, jadi kalau dari perspektif saya akan cenderung memilih batnanya itu adalah justru yang di supplier B, bukan yang di supplier A gitu ya. Karena nggak ada gunanya misalnya saya menentukan supplier A itu adalah batna saya ngejar-ngejar yang B gitu kan, ngejar-ngejar yang B akhirnya di standar berapa nanti saya harus ngejar gitu kan. Karena kalau di supplier B udah jelas di situ skornya 80 gitu kan. Makanya saya bisa nentuin untuk resistance point saya itu ada di atasnya 80 gitu ya. Jadi kalau bisa lebih tinggi daripada B justru penawarannya di A itu ya. Tadi bisa dibuktiin kalau misalnya penawarannya di A itu ada di harga 6 sampai 7 dolar, maka skornya dia bakal 100 which is lebih gede dari resistance point yang kita punya gitu ya. Makanya kita yang kita kejar adalah supplier A. Jadi kayak gitu ya. Contoh penghitungan resistance point-nya ini, hitung-hitungannya secara garis besar seperti ini. Jadi saya harapkan kalian nggak bingung ya. Tadi prosesnya saya kira jelas mulai dari nentuin tadi issues-nya apa aja yang penting ya, yang di sini dicetak tebal. Price, ease of payment, delivery time. Kemudian kita nentuin juga range-nya. Berapa kalau misalnya harganya berapa dolar gitu kan. Waktu ya berapa lama dan segala macam. Kemudian kita tentuin skornya juga.
skornya, baik itu skor untuk issues-nya, itu mereka dapat porsi masing-masing berapa dari 100, kemudian juga skor di masing-masing range tadi itu ya, di masing-masing kayak harga itu tadi, price dan macam-macam tadi. Jadi kayak gitu aja. Semoga kalian paham ya. Dan ini udah jadi slide terakhir pertemuan yang panjang sebenarnya ini. Cuman memang ini jadinya seru ya karena kita bakal bakal nentuin dealing-dealing yang udah kelihatan gitu ya. Secara teknis kita udah bisa ngelihat angkanya, dealingnya kayak gimana gitu ya. Nah nanti akan kita lanjutkan dengan praktikum yang juga akan mempertajam pemahaman kita di resistance point dan bottom line. Oke, gitu aja dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, sekali lagi bisa disampaikan melalui kolom komentar atau dari WhatsApp grup ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk selalu tanya. Dan kemudian mohon maaf kalau ada kesalahan dan thank you banget atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.